Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab Plantae bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, cermati beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar mengenai karakteristik tumbuhan lumut terdapat pada angka. Jadi tumbuhan lumut itu ciri-cirinya yang pertama dia memiliki klorofil. Yang kedua, belum memiliki akar sejati. Jadi akarnya berupa akar semu atau disebut dengan rizoid. Dan belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dan terakhir, dia belum memiliki pembuluh angkut. Nah, di sini dari yang pertama nomor 1, tidak memiliki klorofil, tidak mungkin ya. Kalau tidak punya klorofil berarti tidak bisa fotosintesis. Yang nomor 2, lumut tanduk mempunyai tubuh berupa lembaran seperti hati. Bukan, kalau lumut yang berbentuk lembaran seperti hati itu namanya lumut hati. Yang nomor 3, lumut hati dan lumut tanduk mempunyai pembuluh angkut. Tidak ada anggota lumut yang memiliki pembuluh angkut. Nomor 4, tumbuhan lumut mempunyai akar berupa rizoid. Nah, ini tepat sekali. Yang nomor 5, lumut daun mempunyai daun berbentuk pipih bilateral. Nah, ini juga betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, 4 dan 5. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai tumbuhan lumut pada gambar tersebut adalah, nah di sini kita identifikasi gambarnya terlebih dahulu. Untuk yang P itu adalah generasi sporofit, di mana di bagian tersebut dapat menghasilkan spora. Kemudian yang H disebut dengan generasi gametofit, karena di bagian tersebut bisa menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu antheridium dan archegonium. Untuk yang R adalah bentukan seperti daun sederhana yang biasanya digunakan untuk fotosintesis pada lumut daun. Jadi gambar ini adalah lumut daun. Kemudian yang S disebut dengan stolon atau batang sederhana. Dan T adalah rizoid atau akar semu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Antheridium dan archegonium tumbuhan lumut terdapat pada bagian H. Nomor 3, spesies lumut berikut yang dapat dikelompokkan ke dalam kelas yang sama dengan tumbuhan lumut pada gambar di samping adalah, jadi untuk gambar yang disediakan di sini itu adalah gambar dari Markhantia atau lumut hati. Nah, dia masuk ke dalam anggotanya Hepaticopsida karena dia lumut hati. Nah, yang cocok yang juga sama-sama dari Hepaticopsida itu adalah Riccia fluitans. Jadi Riccia ini juga masuk ke dalam golongannya Hepaticopsida atau lumut hati. Lalu untuk yang Sphagnum dengan Polytrichum, ingat-ingat ya, Sphagnum dan Polytrichum A dan juga C itu termasuk ke dalam lumut daun atau Bryopsida. Sedangkan yang Nototilas dan juga Anthoceros itu masuk ke dalam lumut hati atau disebut dengan Anthoceropsida. Nah, jadi di sini yang sesuai dengan gambar adalah yang B. Nomor 4, contoh tumbuhan lumut yang memiliki talus berbentuk lembaran-lembaran menyerupai hati dengan percabangan menggarpu adalah, nah, kalau lembaran mirip hati dan percabangannya menggarpu, itu berarti anggotanya lumut hati atau Hepaticopsida. Nah, yang tadi sama kayak yang tadi, lumut hati berarti yang siapa? Markhantia. Markhantia ini masuk ke dalam lumut hati. Untuk yang A dan B, Sphagnum dan Polytrichum tadi masuk ke dalam lumut daun atau Bryophyta. Sedangkan untuk Nototilas dan juga Anthoceros maksudnya itu masuk ke dalam lumut tanduk atau Anthoceropsida. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 5, Tina menemukan tumbuhan lumut di halaman sekolahnya. Tumbuhan lumut tersebut mempunyai talus seperti tumbuhan kecil dengan batang semu tegak dan lembaran daun yang tersusun spiral. Selain itu, sporofit tumbuhan lumut tersebut tumbuh menjulur dari gametofit. Berdasarkan ciri-cirinya, kemungkinan tumbuhan lumut yang ditemukan oleh Tina, pengelompokannya yang tepat adalah, nah ini seperti tumbuhan lumut yang ada pada nomor 2 tadi. Jadi yang bagian
P tadi yang menjulang itu kan bagian sporofitnya, sporanya. Nah, berarti yang dimaksud oleh soal itu adalah anggota dari Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun sendiri di sini antara A dan juga E, jawabannya adalah Polytrichum sp dengan kelas Bryopsida. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 6, pengelompokan tumbuhan lumut pada gambar di samping beserta ciri-cirinya adalah, nah dari gambar di sini kelihatan ada bentukan seperti tanduk yang bentukannya panjang-panjang. Nah ini berarti dia anggota dari lumut tanduk atau Anthoceropsida. Cirinya apa sih anggota ini? Generasi gametofitnya berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Lalu sporofitnya akan menancap di gametofit, tetapi kapsul sporofitnya berada di luar talus dan berbentuk seperti tanduk. Makanya disebut dengan lumut tanduk. Pangkal kapsul sporofitnya dilindungi oleh involucrum. Dan sel-sel tubuhnya mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar. Nah jadi pada gambar ini menunjukkan nototilas. Jadi ini gambarnya nototilas yang dari tadi di soal sebelumnya dibahas. Nah berarti jawabannya adalah yang E. Anthoceropsida sporofitnya menancap, tetapi kapsul sporofitnya berada di bagian luar talus. Nomor 7, perhatikan skema daur hidup tumbuhan lumut berikut. Pada bagian 1, 2, dan juga 5 pada skema daur hidup lumut tersebut secara berturut-turut adalah, nah jadi pada gambar yang pertama itu kan spora. Nah sporanya akan berkembang menjadi protonema. Kemudian protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah tumbuhan lumut akan menghasilkan gamet kan, gamet jantan dan juga gamet betina. Jadi hasilnya adalah antheridium dan archegonium. Kemudian antheridium adalah gamet jantan, jadi dia menghasilkan spermatozoid. Sedangkan archegonium dia gamet betina, jadi menghasilkan sel telur. Lalu spermatozoid dan sel telur akan melebur menjadi satu membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi sporogonium, lalu menghasilkan sporangium. Nah sporangiumnya akan pecah mengeluarkan spora kembali yang ada di bagian atas. Jadi jawaban yang tepat di sini untuk nomor 1, 2, dan juga 5 adalah B. Protonema, archegonium, dan juga zigot. Nomor 8, fase hidup tumbuhan lumut pada gambar di samping bersifat haploid dan diploid secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini kita identifikasi satu persatu dulu. Untuk gambar nomor 1 itu adalah sporangium. Nah karena dia sporangium maka sifatnya adalah diploid atau 2N. Untuk yang nomor 2 itu adalah gambar dari spora. Spora bersifat haploid atau N. Gambar nomor 3 adalah protonema yang juga bersifat haploid atau N. Yang nomor 4 itu adalah antheridium. Sedangkan yang nomor 5 adalah archegonium dan keduanya sama-sama bersifat N. Ya, jadi di sini yang secara berturut-turut bersifat haploid dan juga diploid N dan juga 2N adalah yang B, nomor 2 dan juga nomor 1. Nomor 9, pernyataan yang tepat mengenai reproduksi tumbuhan lumut adalah yang A, spora pada tumbuhan lumut bersifat diploid. Bukan ya, spora itu bersifat haploid atau N. Yang B, gemakap digunakan untuk reproduksi generatif. Bukan, gemakap itu untuk reproduksi vegetatif. Pada protalium, tumbuhan lumut terdapat gamet jantan dan gamet betina. Nah, harusnya kalau tumbuhan lumut itu bukan protalium, melainkan protonema. Yang D, dalam metagenesis tumbuhan lumut, spora akan berkembang menjadi protalium. Nah ini juga salah, harusnya protonema ya, bukan protalium. Yang E, dalam siklus hidup tumbuhan lumut, fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Nah ini tepat sekali, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10, pernyataan yang tepat mengenai peranan tumbuhan lumut bagi kehidupan adalah, nah jadi di sini Mimin jabarkan dulu ya. Ada beberapa peranan lumut bagi kehidupan. Ini yang biasanya sering
keluarkan di soal-soal. Yang pertama sebagai vegetasi perintis, yaitu melapukan batuan. Yang kedua, tumbuhan lumut itu yang hidup di hutan atau di atas permukaan tanah dapat mencegah erosi dan mampu menyerap air. Yang ketiga, tumbuhan lumut yang sudah mati juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Yang keempat, Markhanthia polymorpha dimanfaatkan untuk mengobati gangguan fungsi hati. Sphagnum digunakan sebagai pengganti kapas dan sebagai bahan bakar. Lalu ada sphagnum juga fungsi lain, yaitu saat dia ada di daerah rawa akan membentuk tanah gambut. Nah, tanah jenis tersebut bermanfaat untuk menggemburkan media tanam di dalam pot. Nah, jadi di sini pilihan gandanya yang paling tepat sesuai dengan fungsi tumbuhan lumut adalah yang E. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.